Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi, yaitu pada perkembangan negara-negara kerajaan Islam di Indonesia bagian 2. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, dan marilah kita buka kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama adalah kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Dengan tujuan pembelajaran adalah menganalisis pengaruh perkembangan negara kerajaan Islam di berbagai daerah di Indonesia, mengidentifikasi peta tempat dan bukti awal tersebarnya Islam di Indonesia, dan menganalisa perkembangan tradisi Islam di berbagai daerah. Yang pertama adalah Kerajaan Banten, di mana merupakan Kerajaan Banten masih dalam wilayah kekuasaan Pajajaran. Namun sesudah jatuh ke Valetehan pada tahun 1527, maka Banten tumbuh menjadi pelabuhan penting di Selat Sunda setelah Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Pedagang asing seperti Gujarat, India, Timur Tengah, dan Arab enggan singgah di Malaka karena telah dikuasai oleh Portugis. Selanjutnya pada tahun 1552, Valetehan dimakamkan di Gunung Jati dan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ini digantikan oleh putranya yang bernama Hasanuddin untuk pergi ke Cirebon untuk menjalankan pemerintahan dan menyebarkan Islam hingga wafatnya di tahun 1570. Hasanuddin melepaskan dari Demak sesudah Demak terjadi perpecahan. Selanjutnya Kerajaan Islam Banten berkedudukan di Banten Girang, di mana ini dipindahkan lalu di kota Surosowan di Banten Lama dekat pantai, untuk menjalin hubungan antara pesisir utara Jawa dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda dan Samudra Indonesia. Pada masa Hasanuddin, wilayah Banten meliputi Lampung, Bengkulu, dan Palembang. Setelah wafatnya Hasanuddin digantikan putranya bernama Maulana Yusuf, dan pada tahun 1579 Maulana Yusuf berhasil menaklukkan Pajajaran dan wafat pada tahun 1580, dan digantikan oleh Maulana Muhammad yang karena saat itu masih usia 9 tahun maka dibimbing oleh Mangkubumi hingga ia berusia dewasa. Banten runtuh pada tahun 1624 karena blokade dari Belanda sejak kekuasaan Sultan Abdul Mufakir. Selanjutnya Kesultanan Cirebon, ini berdiri pada abad ke-15 dan 16 dengan lokasi di pantai utara Pulau Jawa. Dengan adanya dukungan dari pelabuhan yang ramai dan hasil pertanian dari dalam, ini menjadi cikal bakal pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Ki Gedeng Tapa atau pada tahun 1445 membentuk masyarakat baru di Caruban. Setelah Ki Gedeng Tapa wafat, maka Walangsungsang ini tidak melanjutkan di Caruban namun mendirikan istana di Pangkuwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Sehingga pendiri dari Kesultanan Cirebon adalah Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, atau sesudah beliau pulang dari haji dikenal sebagai Haji Abdullah Iman, seorang raja yang aktif menyebarkan Islam kepada penduduk Cirebon. Dan tahun 1479 Cakrabuana digantikan oleh adiknya, yaitu Nyai Rara Santang yang menikah dengan Syarif Hidayatullah, merupakan ulama dari Mesir ya, yang memimpin Cirebon sekitar 1448 hingga 1568, yang setelah wafat dikenal sebagai Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati dipercaya sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta penyebar Islam di Jawa Barat seperti di Kuningan, Majalengka, Kawali, Galuh atau Galuh ya, lalu selanjutnya adalah Sunda Kelapa dan Banten. Selanjutnya digantikan oleh Fatahillah atau Fadilah Khan ya, dan dimakamkan bersama Sunan Gunung Jati di Gedung Jinem Astana Gunung Sembung. Nah,
Pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh Panembahan Ratu yang merupakan putra tertua dari Pangeran Dipati Karbon atau Cicit Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai Pangeran Emas Putra Panembahan Ratu I yang memerintah selama 70 tahun. Selanjutnya masa pemerintahan berganti pada Panembahan Ratu II atau Panembahan Adiningkusuma atau Panembahan Girilaya. Sesudah kematian beliau maka terjadi kekosongan penguasa. Terjadi perpecahan dua kali, yang pertama pada tahun 1677 di mana penobatan tiga putra Girilaya yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon masing-masing berkuasa dan menurunkan sultan berikutnya yaitu Sultan Keraton Kasepuhan dipimpin oleh Pangeran Martawijaya, lalu Sultan Kanemon ini Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Tohpati. Perpecahan kedua terjadi pada tahun 1807 di mana suksesi berjalan lancar hingga Sultan Anom IV ini Pangeran Raja Kanoman mendirikan kesultanan sendiri bernama Kacirebonan. Hal ini didukung oleh Besluit atau surat keputusan dari Belanda di mana Kesultanan Cirebon bertambah satu penguasa lagi yaitu Kesultanan Kacirebonan, pecahan dari Kesultanan Kanoman. Setelah Belanda ikut campur, maka pada tahun 1906 dan 1926 disahkannya Jeminti atau disebut juga sebagai Jeminti Cirebon atau Kota Cirebon, dan pemerintah Kesultanan Cirebon telah dihapus. Keraton Cirebon meskipun tidak memiliki pemerintahan administratif, mereka tetap meneruskan tradisi Kesultanan Cirebon dengan melaksanakan Panjang Jimat merupakan upacara peringatan Maulud Nabi dan tetap memelihara makam leluhur dari yaitu adalah Sunan Gunung Jati. Selanjutnya adanya tokoh seperti Cucu yang dari Cina, ini beragama Muslim, dipercaya oleh pemerintah Demak untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Atas kesungguhannya maka berdirilah Kampung Cirebon yang berarti Cairebon atau Airebon ya. Nah, Cirebon ini berarti juga caruban karena keberagaman mata pencaharian seperti nelayan, pembuat pete, terasi, dan garam. Selanjutnya adalah Kerajaan Makassar. Raja Kraing Matoaya masuk Islam pada tahun 1605 berkat dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Pada abad ke-17 di bawah Sultan Muhammad Asyaid, Kerajaan Makassar menjadi maju dengan wilayah kekuasaannya yang meliputi Sindenreng hingga Selayar, dan perdagangan juga sangat meningkat. Sesudah wafat digantikan oleh Sultan Hasanuddin, ini mencapai puncak masa kejayaannya, ditandai dengan adanya perdagangan yang berkembang pesat dan para pedagang bebas untuk berdagang dengan siapapun. Nah, Kerajaan Makassar mulai mundur saat VOC berhasil mengalahkan Hasanuddin dan memaksa menandatanganinya Perjanjian Bongaya tahun 1667 yang berisi VOC memiliki hak monopoli di Banjar, VOC dapat mendirikan benteng pertahanan di Makassar, Bone dan pulau-pulau sekitar Makassar harus dilepaskan, dan Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Hasil perekonomian Makassar diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Pelabuhan Somba Opu di Makassar menjadi pelabuhan transit yang ramai. Setelah Maluku jatuh ke Portugis, maka pindah ke Makassar. Gula dan beras dari Jawa, serta kain dari India, sutra dan tembikar dari Cina, serta berlian dari Banjar. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate, berdiri pada abad ke-13 dengan pusat ibu kota berada di Sampalu, Pulau Ternate. Pada abad ke-15 Ternate menjadi pusat kerajaan penting di Maluku. Pedagang asing datang ke Maluku menjual perhiasan, pakaian, beras untuk ditukarkan dengan rempah-rempah. Ramai perdagangan membuat Ternate mampu membangun armada laut yang kuat. Selanjutnya adalah Sultan Marhum atau Gapi Baguna. Ini raja pertama Maluku yang memeluk Islam karena menerima dakwah dari Datuk Maulana Husin. Setelah Sultan Marhum wafat, digantikan oleh putranya yaitu Zainal Abidin. Beliau ingin memperdalam agama kepada Sunan Giri. Setelah kembali ke Ternate, beliau menyebarkan Islam di daerah-daerah sekitar, dan setelah beliau wafat tahun 1500, pemerintahan dipegang oleh Sultan Sirullah, Sultan Khairun, mulai berdatangan bangsa barat. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Khairun inilah bangsa barat mulai datang. Dan yang ketiga adalah Sultan Babullah. Portugis menginginkan untuk memonopoli perdagangan dan terjadi perang terbuka pada tahun 1575 dengan Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Keahlian dari kerajaan Ternate adalah membuat kapal. Hal ini terbukti pada saat Raja Ternate, Malomati,
Ini mengajari membuat kapal orang Arab dan membuat 5 buah kapal kora-kora untuk menyerang Portugis dan Mesir. Selanjutnya adalah Kerajaan Tidore, berdiri sejak tahun 1322 di Maluku. Tidore memperluas daerah hingga ke Makean Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua yang dipersatukan dalam istilah Uli Siwa. Maluku merupakan penghasil rempah-rempah Portugis, Spanyol, Belanda. Pada awalnya Ternate dan Tidore tidak pernah berkonflik. Namun setelah kedatangan bangsa Eropa, maka terjadi pertentangan. 1512 Portugis bersahabat dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Pada tahun 1529, Portugis dibantu oleh Ternate dibantu Bacan menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan tersebut, Portugis mengalami kemenangan sehingga mampu menguasai rempah-rempah di seluruh Maluku. Setelah Ternate dan Tidore bersatu, maka mereka bisa mengusir Portugis pada tahun 1574 dan menyingkir ke Ambon, dan selanjutnya di Ambon pada tahun 1605 berhasil diusir oleh Belanda. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku. Sultan Nuku berhasil menyatukan Ternate dan Tidore bersama untuk melawan Portugis dan dibantu Inggris. Wilayah kekuasaan Tidore meliputi Pulau Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, dan Papua. Dan pengganti Sultan Nuku adalah Zainal Abidin yang juga sebagai pejuang yang terkenal dalam mengusir Belanda. Selanjutnya adalah Kerajaan Siak Indrapura, di mana kerajaan ini merupakan pusat penyebaran dakwah dan syiar Islam yang merupakan awalnya daerah vasal di bawah Kerajaan Malaka. Namun tatkala Malaka jatuh ke tangan VOC, maka Kesultanan Johor telah mengklaim wilayah Siak sebagai wilayah kekuasaannya. Dan atas semangat dari Sultan Abdul Jalil Shah memutuskan untuk melepaskan diri dari Kesultanan Johor dan mendirikan kerajaan yang bernama Siak Sri Indrapura yang berpusat di Buantan, serta mampu memperluas daerah hingga Rokan Tanah Putih, Bangka, dan Kubu, dan puncak kekuasaan pada masa Sultan Arif Ali Abdul Jalil Balawi yang melingkupi 12 wilayah jajahan. Wilayah ini menyusut pada tahun 1858 karena akibat ditandatangannya Traktat Siak atau yang diwakili Residen Riau J.F. Nieuwenhuizen dan Sultan Syarif Ismail Jalil Syafruddin yang isinya Belanda mengakui otonomi daerah Siak atas daerah Siak asli dan daerah Delhi, Serdang, Langka, dan Asahan diberikan pada Belanda. Kerajaan Siak penghasil lada, gambir, dan hasil hutan lainnya. Ini dapat maju karena fokus pada bidang perdagangan. Beberapa karya dari Kerajaan Siak Indrapura adalah Syair Perang Siak, Hikayat Hasan dan Husin, Hikayat Bayan Budiman, Tarombo Siri, dan Tambusi, dan berkembangnya seni suara seperti berjanji, berzikir, berhikayat, berdah, dan kasidah. Sultan selain sebagai pemimpin juga sebagai pemimpin agama dan menjadikan masjid sebagai pusat kajian Islam dan mendidik para kader-kader pendakwah serta dibangunnya surau-surau di daerah. Selanjutnya Kerajaan Indragiri terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu atau Provinsi Riau, berdiri sejak 1298 menurut Tom Pearce. Pada abad ke-15 tumbuh menjadi kerajaan Islam dengan komoditas ekonominya yaitu padi, madu, timah, emas yang pada awalnya merupakan kerajaan bawahan Malaka pada masa Sultan Mansur Shah. 27 September 1938 antara Kerajaan Indragiri dan Belanda ada perjanjian persahabatan atau Traktat Van Vriendschap dan penyempitan kerajaan atau Zelfbestuur hingga masuknya Jepang tahun 1942. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama, Kerajaan Indragiri bernama Keritang dengan raja-rajanya adalah Raja Kecik Mambang atau Raja Merang, Raja Narasinga I, Raja Merlang II. Era berikutnya Islam sudah mulai masuk, yakni pada masa Raja Narasinga II diketahui telah memeluk Islam dengan gelar Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan. Ia memindahkan ibu kota Mudoyan atau kota lama yang terletak di hulu Pekan Tua. Sejak 5 Januari 1815 pada masa Sultan Ibrahim, ibu kota Indragiri dipindahkan ke Rengat karena tekanan dari Belanda dan adanya dana untuk membangun yang lebih. Nah, untuk tugas kali ini silahkan ya nanti
Coba dicermati dari banyak kerajaan-kerajaan Islam yang telah berdiri dan berkembang di Nusantara. Pada zaman dahulu, pada akhirnya kerajaan tersebut hancur, pecah, dan tercerai-berai menjadi kerajaan kecil, sempit, bahkan benar-benar runtuh disebabkan oleh campur tangan kaum penjajah seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, menurutmu apakah faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam tersebut yang terkait dengan penjajahan Eropa? Jelaskan pada selembar kertas dan dikumpulkan dalam aplikasi e-learning bagian tugas. Oke, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz, salam hebat dahsyat luar biasa. Akhir kata usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.